Halo Sam Kepler. Halo juga. Wah, udah lama nggak ketemu, sekarang baru ketemu ini Mas. Iya, udah berapa bulan kita nggak ketemu ketemu. di acara Bandung kemarin ya? Iya, lama tak jumpa. Ya. Tapi ini kok ketemu malah di kota Oh, itu gimana ceritanya? Ya kita kebetulan kita bertemu di sini. Kita berjumpa di sini. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini tadi dari rumah sendiri atau sama? Bertiga dari Blitar. Cenglu. Ya cenglu, diarani cenglu ya kena, diarani jejer-jejer wong telu ya kena. Ya Mas, ini konten keberapa ya kita ya? Yang biasanya kan kita bikinnya di video klip. Nah, ini kita kali ini akan ngobrol santai, mengulik-ngulik perjalanan karir sampai di dunia YouTube. Iya, Mas, ini nama sampean itu sebenarnya siapa? nama saya aslinya Kepler Ins, Itu nama asli atau cuma nama panggilan? nama panggilan. Aslinya siapa ini teman-teman biar pada tahu. Kan banyak yang tidak tahu. Ya memang itu banyak yang tidak tahu nama asli saya, tapi nanti saya kasih tahu di deskripsi aja. Makanya video ini jangan ditonton cuma 1 detik, 1 menit atau 2 menit. Tonton sampai habis biar tahu nama saya. Masuk. Ngomong-ngomong ini sampean itu udah menikah belum? Belum. Atau udah punya calon? Kalau dibilang udah punya calon, udah punya pacar, ya jangan dibahas di sini dong. Oh, itu nanti itu menjerusnya ke kisah percintaan Sam Kepler sendiri. Oh iya, masuk. Masuk kan? Ngomong-ngomong sampean awal karir terjun ke dunia YouTube. Oh, sebelum ke dunia YouTube, sampean kan admin dari CCTV Lego Oyi. Ya, Itu berdirinya dari tahun berapa? sekitar kalau nggak salah antara 2018, ya itu sekitar 2018-an, kalau nggak 2017, lupa saya. Itu sampean sendiri atau ada kru yang lain Mas? Pertama saya sendiri buatnya, sendiri, terus ya ada teman-teman ngopi itu membantu saya. Tapi berarti ini posisinya sendiri ya? Iya sendiri, Nggak ada kru ya? nggak ada, Wow, berjuang mati-matian di sini. sungguh keren sekali loh Mas. Sistem Lego Oyi yang begitu Terkenal apa Jawa mas? Timur, tapi ternyata cuma ada satu anggota, satu admin, tidak ada kru di balik semua itu. Ya, tapi itu perjuangannya mas sulit. HP-nya kayak mau meledos. Alamat sampean aslinya mana itu Mas? Asli saya Lumajang, Tapi domisili di Blitar. kok domisili di Blitar Mas? Ikut mbah saya di Blitar, Oh, berarti aslinya sampean itu Lumajang. Lumajang, Tapi bentar di Blitar. di Blitar ya, Tegok. Ngelegok, Blitar. Itu awal mula dulu kok sampean bisa punya ide bikin CCTV Lego Oyi itu awal mulanya gimana Mas? Awal ini ceritanya detail atau cuma? Detail. Oh detail, harus detail ya? Kalau berdirinya kan 2018. Ya, Nah, itu ceritanya itu gimana kok sampean bisa bikin CCTV Lego Oyi gitu. gini, saya di Blitar itu dulu berjualan bebek goreng. Di pinggir jalan itu. Ya, di pinggir jalan itu bongkar pasang, warungnya itu bongkar pasang. Terus ibu saya sakit. Nah, di waktu ibu saya sakit, saya pulang ke Lumajang. Akhirnya warung saya nggak ada yang ngurusin. Ibu saya udah sembuh, saya kembali ke Blitar. Akhirnya di Blitar saya pengangguran di sana.
Udah nggak dagang bebek goreng lagi, Pak? Enggak, udah berhenti. Nah, di situ saya ngopi sama teman-teman, ada truk itu bagus. Saya foto di situ. Nah, saya foto, saya upload di Facebook. Dalam 1 hari itu saya kaget, kok yang nge-like itu ada 1000 like gitu. Dalam 1 hari itu. Dalam 1 hari. Dan terus itu saya langsung buat Instagram. Ya dikasih tahu teman buat Instagram. Nah, foto itu saya upload di Instagram. Nah, kok yang nge-like sampai 500 padahal followersnya itu cuma berapa gitu. Dan akhirnya terus buat foto sama video tentang truk itu view-nya terus naik. Akhirnya dikasih saran temen suruh buat YouTube CCTV Lego itu. Berarti itu sampean terjun ke dunia YouTube itu mulai tahun berapa, Mas? Kalau terjun di dunia YouTube itu sekitar ya 2018-an. Kita 2018-an akhir kalau nggak awal. Oke. Itu sampean bikin YouTube itu juga sendiri atau ada yang bantu, Mas? Ada yang bantu dulu. Ponaan, teman-teman yang sering ngopi sama saya itu juga membantu. Semenjak terjun ke dunia YouTube ini, Mas, sepak terjang sampean sendiri di YouTube kan lumayan, ya nggak lumayan sih, pemuda dari desa tapi bisa menunjukkan tidak harus orang berpendidikan atau orang kota yang bisa bikin YouTube sampai setenar ini. Itu motivasi sampean sendiri itu apa sih, Mas? Ya kalau kita mempunyai jiwa seni, maksudnya kita mempunyai karya, itu kita harus buat karya itu sebagus mungkin menurut kita loh. Jadi kita kembangkan terus, kita harus semangat, jangan sampai di situ kita sampai down atau patah semangat dalam berkarya. Pokoknya kita harus terus, gimana besok konten kita itu seterusnya itu harus meningkat gitu loh, agar kita terus bisa upload video di YouTube. Gimana caranya orang suka melihat video kita harus terus belajar terus gitu. Sekarang subscriber sampean sudah berapa, Mas? Kalau subscriber alhamdulillah sudah 106.000. Wow. Berarti silver play button sudah turun dong? Ya alhamdulillah sudah nyampe di Lego sekitar 3 minggu yang lalu. Itu sebuah apresiasi tersendiri ya, Mas. Ya itu adalah. Nyangka tidak, Mas, sampean kok bisa mendapatkan silver play button itu loh? Ya sempat gak nyangka, masa pemuda desa kayak saya itu mendapatkan penghargaan dari YouTube kayak silver play button. Ya sempat nangis lah, karena sebuah perjuangan yang sangat berat di situ. Kok bisa dapat gitu. Tapi pada akhirnya perjuangan itu memang sebuah proses, tidak akan mengkhianati hasil. Ya betul, mantap itu. Tapi berat bos perjuangannya. Ya, jangan curhat dulu, pokoknya jangan curhat dulu. Oke, ya. Terus pendapat tetangga sampean atau bahkan keluarga sendiri atas pencapaian sampean sekarang, pendapatnya gimana, Mas? Dari orang-orang terdekat. Kalau keluarga saya ya mulai dari dulu sih, kayak mbak saya itu yang di Blitar itu support terus, jangan sampai dulu sempat patah semangat, bisa dibilang down. Kok saya sempat mikir, kok saya nggak cari pekerjaan lain, karena ya umur ya bisa dibilang udah tua, kok cuma midoi truk gitu. Sempat mikir kayak gitu, tapi ada semangat dari mbah saya itu terus, wis kamu harus berjuang di situ, harus gitu. Dan kalau tetangga-tetangga ya dulu memang sempat ya banyak lah ya, tiap hari yang menghina, kok nggak cari kerjaan lain gitu tiap hari kayaknya suara itu sering terdengar. Tapi
pas saya dapat silver play button itu, waduh, kamu sangar, kamu hebat gitu. Sekarang, tapi dulu kemana gitu loh. Yang dulunya mencaci, menghina, tapi sekarang bisa Ya, berubah gratis, bisa bisa bilang kamu sangar ya, gitu. itulah cocoknya tambah lu. Iya. Pol. Oke. Terus untuk kedepannya YouTube sampean ini pasti kan akan berkembang lagi. Ya, semoga. Apakah sampean nanti mencari kru atau gimana yang membantu sampean? Ya kalau kedepannya saya insya Allah nanti pengen cari kru yang ngedit dan video, karena saya pengen dan kayak anak-anak kreator Blitar kayak Bayu Daya, Raja Panci itu kan kreator dari Blitar itu pengen menyatukan para kreator Blitar itu harus bersatu gitu loh. Pengen menghibur bukan cuma di wilayah Blitar, di misalnya di luar Blitar, di Jawa Timur, ya mungkin sampai seluruh Indonesia lah dengan konten-konten kreator dari Blitar gitu. Cita-citanya seperti itu. Jadi harapan sampean di dunia YouTube itu sangatlah besar ya Mas. Ya, Berkembang itu. amin. Semoga kita tetap bisa menghibur semua orang lah. Oke Mas, ini menuju ke kepribadian sampean, Ya. ke percintaan ini. Wow. Sampean kan terkenal dengan istilah kata sobat ambyar, ya kan? Itu bisa kok sampean itu dapat julukan sebagai sobat ambyar itu Mas. Itu gimana ceritanya itu? Gini, dulu di waktu saya dalam berjuang membangun awal-awal mula CCTV Legok ya di Instagram, di IG itu saya sempat ada orang yang saya cintai dan juga serius sama cewek itu. Dan di waktu pertengahan ya mungkin kayak orang tuanya tahu pekerjaan saya cuma kayak gitu terus kayak nggak setuju gitu loh, dan akhirnya dijodohin sama orang lain. Dan di waktu itu ada teman saya dari CCTV DKI, Ade Firman, itu membuat video persis kayak di kejadian yang saya alami. Berarti tentang videonya itu real asli, kisah nyata sampean Iya. sendiri. Kisah nyata saya ambiarnya Legok ditinggal rapi, ditinggal nikah. Oh berarti memang asli sampean itu dulunya pernah ditinggal nikah Iya. sama cewek. Iya, ditinggal nikah sama cewek. Ambiar bos, loro, dodo. Tapi untuk sekarang sampean sudah punya pasangan kah? Bahkan atau calon diem-diem? Ya kalau masalah itu ya ada yang deket sama saya sekarang ada, tapi kan nggak harus saya sebutkan kan gitu. Kalau boleh Ya nggak boleh. bisa dong disebutkan hanya di channel YouTube saja. Ya pokoknya yang sekarang deket sama saya, semoga dia bisa sabar dan menerima saya apa adanya. Ya gini, saya pesan saya cuma itu. Orang Blitar juga atau luar kota? Bisa dibilang Apa ini? orang Lumajang. Orang Lumajang. Oke. Jadi yang nonton video ini semoga cepat terpecahkan ya misterinya ini. Misteri cewek yang sudah dekat dengan masyarakat. Semangat bos. Oke, kalau untuk menanggapi sampean disebut-sebut sebagai garangan atau sampean kan terkenal kalau bikin konten sama cewek-cewek gitu. Ceweknya juga cantik.
tidak kalah sama YouTuber yang lain lah. Itu sampai disebut garangan, terus padahal sampean udah dapat julukan sobat ambyar, pas sekarang menjadi garangan itu juga. Ya kan sebenarnya kalau saya buat konten sama cewek-cewek itu kan cuma kita prinsip apa ya, profesional kerja, cuma di dalam konten itu gitu, bukan kayak asli dari kisah nyata saya, enggak. Itu cuma ya kan kita kan collab sama cewek itu gitu kan, gonta-ganti cewek, maksudnya dalam konten bukan dalam segi pribadi saya gitu. Berarti itu cuma hanya sebatas buat konten saja. Iya, ya biarkanlah orang lain menilai saya garangan atau apa, itu kan terserah mereka. Penting orang yang melihat video saya terhibur dan senang menontonnya gitu. Tapi risih nggak sama itu, wah rajanya garangan atau apalah sama teman-teman? Enggak, saya enggak risih kok, biasa ya. Saya anggap ya mungkin itu pujian lah pada saya, berarti mereka benar-benar menonton video saya, benar-benar menikmati video saya gitu, sampai terbawa alurnya gitu. Kalau tanggapan untuk cewek yang sekarang sedang dekat sama sampean, itu tanggapannya gimana? Ya kadang ya dia sempat cemburu, ya kadang-kadang ya tiap hari ya bertengkar. Tapi kan saya yang penting jujur, jadi berjalan lurus. Kalau setia untuk satu hati ya harus setia satu hati gitu. Satu hari sampai mati. Iya, kadang dia mati sendiri, saya jangan dong. Bercanda. Ada kisah apa lagi nih mas? Mungkin sampean bisa bercerita dulu waktu sampean merintis karir, pasti kan deket sama cewek terus ditinggal atau gimana. Nah kan sekarang sampean sudah sukses, ataukah ada cewek yang dulu meremehkan sampean terus sekarang mengejar-kejar, itu apakah ada? Ya mungkin sekarang kayak saya dapat penghargaan dari YouTube, ya mungkin saya lebih harus berhati-hati lagi mana yang benar-benar serius kepada saya benar-benar harus bisa memilih gitu. Makanya orang sekarang yang dekat sama saya itu sudah tahu saya dari awal, dan dia juga mengerti cara kerja saya seperti apa di YouTube, Kak, di Instagram saya mencari uang, kan saya mencari uangnya ya di video itu gitu loh. Tetap aman-aman saja ya sampai sekarang ya? Yes, alhamdulillah, meskipun kadang ya tiap hari bertengkar. Ada cewek yang ngejar-ngejar sampean nggak mas? Wah, nggak ada loh, saya tidak seganteng mereka yang di balik layarnya ini. Kalau saya seganteng mereka yang di balik layarnya ini yang bertanya pada saya, wah, mungkin saya dikejar-kejar. Sampean kan terkenal banget di area Blitar, Bogor, bahkan di Jawa Timur lah. Itu respon sampean, pendapat sampean gimana? Ya saya alhamdulillah, orang mengenal saya itu berarti mereka menonton video saya. Kepler, ini videonya Kepler. Dan saya juga harus lebih belajar lagi, jangan sampai saya lupa kepada teman-teman saya yang dulu membantu saya gitu. Jangan sampai saya itu sombong sama teman-teman saya. Makanya saya gimana ya, kalau dibilang tetap harus berusaha rendah hati, jangan sampai sombong. Menyangka tidak mas, nama sampean Sam Kepler dengan ciri khas kata Sam Kepler sobat ambyar terkenal sampai seperti ini? Ya nggak menyangka, ya kayak gimana ya, kayak mimpi gitu loh. Karena bagi saya konten-konten saya itu banyak yang konten-konten lebih baik dari saya kok. Banyak yang suka konten-konten saya, konten-konten ambyar, konten-konten garangan gitu loh. Oke mas, ini kembali ke topik YouTube. Oke, siap. Ini kalau boleh tahu,
gaji sampean sekarang itu berapa pendapatan dari YouTube? Ya alhamdulillah lah, bisa buat ngopi sama beli rokok dan mencukupi kebutuhan saya di perantauan Blitar. Boleh disebutkan nominalnya? Ya Kepala berapa? pokoknya ya antara di bawah 10 juta ke bawah lah, nggak pernah sampai 10 juta ke atas gitu. 5 juta tapi ke atas. Ya bisa dibilang cukup lah buat beli rokok dan kopi. Udah dapat apa Mas dari penghasilan YouTube? Alhamdulillah dari penghasilan YouTube bisa beli baju, beli sandal, yes. Dan kita bisa ngopi bareng sama teman-teman. Oke Mas, ini pertanyaan yang agak membingungkan Ya. mungkin. Kalau boleh tahu, idola sampean di dunia YouTuber Indonesia siapa? Satu saja. Itu boleh mencakup dari artis, truk atau apa ya? Satu. YouTuber Indonesia loh ya. Teman saya dan juga sahabat saya yang saya idolakan. Siapa kalau kita? CCTV DKI Ade Firman, karena di waktu saya dikenal orang itu di belakang semua itu banyak orang-orang yang membantu saya. Itu dari CCTV DKI Ade Firman, Anoviga, dan saya juga bertemu orang di acara itu, orang Sragen, Mas Rizky Always Argentina. Nah itulah di acara kalau nggak salah Anif Skartaro. Nah disitulah mulai karir saya itu mulai dibuka jalannya. Kita di situ membuat video dan akhirnya saya sedikit demi sedikit dari video itu diperkenalkan nama Kepler oleh CCTV DKI dan mereka orang-orang yang di situ. Dan saya juga berterima kasih banyak pada mereka yang telah membantu saya. Kayak kru CCTV DKI itu mantap. Makanya jangan sampai kita itu hilang kontak, harus tetap kontak terus. Saling jaga silaturahmi. Ya, karena saya sudah anggap mereka adalah keluarga. Sama Always saya yang nggak pernah WA-an, sombong sekarang. Oke, berarti di dunia YouTube, padahal saya tadi menyebutkan YouTuber di Indonesia ya, Iya, bukan CCTV ya, iya, terus kan CCTV DKI. iya. Kalau YouTuber di dunia truk siapa? Satu saja. Kalau YouTuber di dunia truk ya tetap Bukan CCTV loh ya. bukan CCTV ya. Tapi YouTuber pure truk. Kan ada Mas Sony Proncong, terus ada Mas Arjuna CN, kan ada tukang sodrek truk, terus ada lagi beberapa pemulung explore. Kalau Banyak lagi. kalau itu saya Satu saja. bingung. Semuanya saya tonton mereka, videonya mereka kayak Sony, terus Arjuna CN, Irul, Arul, kayak Anissa. Itu adalah sahabat-sahabat saya semua. Jadinya Iya. semua itu saya tonton semua. Pokoknya mereka upload itu saya tonton. Tapi ini pertanyaannya satu, menurut saya satu idola sampean satu saja. Harus menjawab loh ini. Harus menjawab ya. Harus. Ya sekarang saya di sini karena di depan saya ada buruh sodrek ibu kota, jadi saya mengidolakan buruh sodrek ibu kota, Arya. Nggak bisa dong. Loh. Gitu. Saya kan termasuk CCTV. Ya. Ini dunia truk, YouTuber truk. Siapa? Satu saja. Kemarin di vlog, ya bukan vlog, di video konten seperti ini saya juga menanyakan beberapa sumber
masuk Mas Arjuna. Iya. Itu juga pertanyaan sama seperti ini. Ya, Nah, ini giliran sampean Mas Kepler. ini ya saya lebih mengidolakan siapa itu, meskipun dia cuma buat videonya di truk cuma satu konten, tapi saya sering nonton meskipun dia tidak buat video lagi di dunia truk. Ridwan Hanif. Oke, YouTuber ternama Mas Ridwan Hanif. Itu sampean bisa mengidolakan alasannya apa, Mas? Ya karena saya menyukai Ridwan Hanif itu, dia menjelaskan sebuah bahan, maksudnya kayak truk gitu. Dia detail sekali dan cepat dipahami. Ya karena dia sudah gimana ya? Jenius lah, mungkin bisa dikatakan profesional banget, dan kata-katanya itu mudah dicerna, jadinya kita gampang paham. Ya mungkin saya lebih suka lah menurut saya, karena juga udah kondang se-Indonesia, juga trending. Oke, Mas. Ada pertanyaan lagi nih. Pendapat Anda tentang CCTV sekarang, bedanya CCTV sekarang dan dulu, dan pendapat Anda tentang YouTuber truk sekarang. Gimana, Mas? Ya kalau YouTuber dulu ya kita mungkin ya juga kita nggak bisa memungkiri ya, kita nggak munafik, benar mencari adsense, dan juga kita membuat kontennya itu nggak asal-asalan, karena gimana ya, kita nggak mikirin adsense terus, jadinya kita juga mikirin konten, bagaimana konten itu bagus dan menghibur orang lain, tidak membahayakan. Kalau sekarang kan banyak, kita lebih mementingkan adsense-nya daripada keselamatan kita. Terus pokoknya buat video, tapi kita nggak nyadar bahwa kita di waktu membuat video itu membahayakan nyawa kita dan nyawa orang lain. Ya tolonglah buat YouTuber sekarang itu, kita juga harus berhati-hati lagi kalau kita membuat konten. Tolong buatlah konten yang baik, dan jangan sampai konten itu pro dan kontra, dan jangan sampai membahayakan supir juga, sampai merugikan Pak supir, sampai kadang kontennya itu sampai gara-gara kontennya Pak supir sampai ditilang, dibawa ke kantor polisi truknya. Ya tolonglah buat YouTuber, tolong ayo kita buat konten yang baik. Jadi jangan sampai konten kita itu merugikan orang lain. Itu pesan saya. Oke, Mas. Terima kasih atas pendapat dan saran Anda, terutama buat YouTuber atau CCTV yang dimanapun di kota-kota masing-masing. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya lah. Ya itu memang hak mereka, tapi kita sebagai masyarakat atau sebagai juga YouTuber CCTV konten kreator cuman mau memberikan yang terbaik lah buat semuanya. Oke, Mas. Pesan-pesan buat maniak atau CCTV di Indonesia, CCTV truk, dari sampean apa, Mas? Ya kalau pesan-pesan saya itu, kalau nyodrek ya harus berhati-hati. Kita memang suka, sama-sama hobi truk, jadi kita harus juga membawa nama baik dunia pertrukan. Dan sekarang kan lagi rame toh berita yang maksudnya banyak anak-anak yang nyodrek itu di jalan dengan pakai motor, tapi dia tidak pakai helm, kadang juga ada yang jatuh gitu. Makanya kita itu harus lebih berhati-hati lagi. Maksudnya kita harus gimana ya, karena nyawa itu lebih penting daripada hobi kita. Jadi kita harus pakai masker, pakai helm, dan buatlah konten, cari tempat yang aman.
ya janjian dulu sama supirnya, suruh berhenti. Kalau misalnya supirnya nggak buru-buru bongkar, jadi kita buat video di situ kayak apa, cerita pendek, ya kita nge-review truknya dan pak supirnya. Intinya kita harus lebih menomorsatukan itu keselamatan kita. Itu. Intinya harus safety ya. Iya. Safety buat kita, safety buat sopir. Ya, Jadi di jalan itu milik bersama, bukan cuma milik. nah jangan sampai membahayakan nyawa orang lain Nah, betul. dan mengganggu pengguna jalan lain. Oke. Kalau pesan-pesan buat ladies truk ini, wow, ini kan ladies truk baru. Penuh pro dan kontra. Ya, Pendapat sampean dan pesan-pesan sampean apa ini? ya termasuk saya banyak-banyak bersyukur lah, sampai cewek-cewek itu sekarang banyak yang suka truk, jadinya juga bangga gitu ke dunia truk ini. Ya enggak anak-anak, maksudnya enggak anak-anak, ya juga banyak orang tua, orang dewasa, dan juga cewek-cewek suka truk. Dan kalau kalian hobi dengan truk, suka foto-foto, ya jangan sampai kita itu membuat kontennya membahayakan orang lain lah, seperti itu. Buatlah konten, mas, cewek itu harus berhati-hati juga. Ya kita boleh foto-foto, ya cari tempat yang aman, maksudnya di pinggir jalan itu jangan sampai mengganggu orang lain. Tapi saya bangga kepada ladies-ladies itu juga membawa, kita harus membawa nama baik dunia truk. Karena hobi kamu, jadi saya nggak bisa, maksudnya nggak bisa melarang ya, bisa dikatakan karena itu hobinya mereka. Dan pokoknya harus ya semangat lah. Kalau hobi pokoknya jaga keselamatan, jaga hati, hati-hati dengan hati, karena hati bisa menentukan. Oke? Masuk.